masih baca 12,09. Gol. Diskualifikasi manual. Dari kelas 11 TKR 2. Di sini saya akan melakukan servis berbola pada posisi Terima kasih. pada Parli siapkan alat berupa tali, kecil ukuran sama sorong, tayar plastik, open, dan juga dial indikator. Yang pertama yaitu periksa kerja pilot dan track edge dengan cara menggoyangkan ban mobil ke kanan dan ke kiri. Di sini masih bekerja dengan baik. Murah-murah kalau suaranya bal join dengan cara menggoyang ban atas dan bawah. Bisa kota batai, bisa kota batai, kanan kiri, tidak mau masuk, dalam ada yang masih utuh, tidak kanan kiri, kebetulan dalam ada yang bagus. Pemeriksaan tutup batai, gunakan pelindung mata, bagus, lepaskan tutup batai, bersihkan. Sumbat dan Skalanya sendiri itu minimal 1,6 mm dan di sini hasilnya itu berat jenis pada baterai bersihan alat ukur 4,10 mm. pastikan hidrometer Jadi masih bisa digunakan. Kemudian kita akan memeriksa tekanan ban menggunakan konfirmasi terbaca tayar 100, 1175. Kembalikan cairan elektrolit. Di sini tekanannya yaitu sekitar bersihkan alat ukur 22 PSI. bersihkan media. Yang menandakan harus dilakukan pengisian angin. Kemudian tutup baterai. lepas ban. Rasakan, bagus. Balikan alat ukur. Pelepasan baut dilakukan secara Periksa, menyilang. terminal baterai. Kondisi terminal baterai tidak terdapat karat maupun jamur, namun mengalami lecatan masih bisa digunakan dalam kondisi yang lumayan bagus. Bisa. Baterai menggunakan radio checker. Siapkan alat. Pasangkan alat, pastikan posisi kotak pada posisi on. Bagus. Pasangkan. Nomor baterai 46 B24R. Pilih lokasi baterai pada di dalam kendaraan. Periksa before charge. Testing. Konfirmasi baca, good recharge dengan tekanan 12,03 volt. Selanjutnya pemeriksaan ketika kendaraan menyala. Kendaraan menyala. Gunakan baut pada troli. Terus periksa testing. Tracking normal dengan tekanan 10,14 volt. Selanjutnya pemeriksaan charging test, tekan, pedal, gas, sampai 2500 ATM. Bagus. Bisa benar ukur. Testing. Konfirmasi terbaca, charging low 2D 13,51 volt, 0D 13,71 volt, triple normal. Pemeriksaan selesai, matikan kendaraan. Lepaskan radio checker. Kembalikan ke tempat. Selanjutnya pemeriksaan seatbelt. Periksa secara visual, kondisi alur masih dalam kondisi yang tepat, pada alur boleh. Kondisi seatbelt dalam kondisi yang bagus, tidak mengalami kerusakan. Tangan bisa menggunakan tangan atau nyopot, jari. nyopot. Tangan masih
kencang, tidak kendor, dalam kondisi yang bagus. Terus jangan subsik. Oli. Lepas ban kemudian kita akan Ya, pemeriksaan filter udara dan air induction. Periksa kotak filter udara masih dalam kondisi yang bagus, namun tutupan baut pada bagian kiri mengalami kerusakan. Lepaskan tutup filter udara. Bus, lepaskan filter udara. Konfirmasi filter udara dalam kondisi yang kotor harus dilakukan pembersihan. Lepaskan menggunakan kompresor. Lepaskan dari arah dalam. Luar, dalam, bagus. Simpan kembali. Setelah itu ukur ketebalan bracket menggunakan jangka sorong. Periksa saluran induksi. Saluran induksi pada filter udara dalam keadaan yang bagus. Ban terpasang. PCB dalam keadaan yang bagus. Ban terpasang. PCB dalam kondisi yang bagus. Bagian depan dan belakang dalam keadaan yang bagus. Minimal Pada lem dengan standar dalam keadaan yang 1 bagus. Lem terpasang. Pada throttle tidak ada pada 1 mm. Kemudian di sini untuk hasilnya 5,6 Pasangkan. mm, Tutup kembali. Tutup filter. berarti masih bagus, masih bisa digunakan. Kemudian masih Bagus. Soalnya anti pemeriksaan scale saluran pendingin. samnya Lepaskan dengan radiator. grease. Periksa cairan air coolant pada radiator. Pemeriksaan menggunakan air coolant AC tidak mengharu karat dalam kondisi yang bagus. Periksa tutup radiator. Periksa secara visual. Kemudian pasang kembali. Pasang karet 1, 2, 3, dan 4 tidak menempel, tidak keras, tidak melembut dalam kondisi yang baik. Selanjutnya periksa menggunakan radiator tester. Pasangan alat. Ya, spesifikasi pemeriksaan pada depan kontrol. Tekanan atau standar yaitu 93,3 sampai 122 kPa. Tekan dan jadikan tester dengan sudut 30 derajat. Optimasi kata hasil pemeriksaan 100 kPa dari pada indikator tidak turun menggunakan tutup radiator setelah pada bagus tidak mengalami kebocoran. Setelah itu Sudah pada kita akan mengukur kewelangan pada disrotor menggunakan dial dial indikator. Kebetulan cairan pendingin, sistem pendingin pada kendaraan. Lihat spesifikasi pemeriksaan. Atur validasinya pada 0. Kompas sampai 122,7 kPa. Pasangan pada tujukan tutup radiator. Kemudian putar. Pasangkan. Bagus. Jadi pada katakan bawah. Bagus. Tekan sampai 122 kPa. Di sini untuk standarnya sendiri yaitu 0,5 Cukup. mm. Periksa kebocoran pada kebocoran dan kebocoran. 0,1 mm sehingga pada radiator bagian masih bawah bagus, yang mengalami bisa kebocoran digunakan. dalam kondisi yang bagus. kemudian Kalau pada pasang indikator kembali tidak mengalami penurunan, tidak ada kebocoran pada sistem pendingin. Ini dalam kondisi yang bagus.
Tapi kan lalat, balikan tutup. Tutup balik, tutup radiator. Pasang baut dengan posisi menyelam. Bagus, selanjutnya pemeriksaan oli. Lepaskan dipstick. Bisa, masukkan kembali. Oli oli, rata, level full, dalam keadaan yang bagus. Cukup, pemeriksaan kualitas dan viskositas oli. Kualitas oli dalam keadaan yang hitam baru. Tapi kekentalan masih lumayan kental, masih lumayan bagus. Saran, lakukan pergantian oli setiap 10.000 km atau 6 bulan. Pasang kembali dipstick. Bisa kebocoran oli. Bocoran oli pada sembilan. Tidak mengalami bocoran. Tidak dalam. Masih dalam keadaan yang bagus. Tidak mengalami bocoran. Ada bagian oli ban. Tidak mengalami bocoran. Dalam keadaan yang bagus. Sudah. Teruskan joystick. Sudah pemeriksaan busi. Gunakan film busi. Ya, spesifikasi pemeriksaan ada di bagian manual. Bisa, busi secara visual, busi, motor, dapat tutupan karbon, pemeriksaan setelah busi. Spesifikasi 0,8 sampai 0,9 mm. Pada kali benar 0,8, periksa. Bagus. Hasil pemeriksaan 0,8 mm, masih dalam kondisi yang bagus. Selanjutnya, izin start kendaraan. Selanjutnya pada bagian ban belakang. Oke, masih cek izin pada lampu indikator. Nyala, lakukan pemeriksaan menggunakan scanner. Maka terdapat global pada izin. Bagaimana pasang ban? Lepaskan baut. Tunggu, Ade. Menyilang. Kencengnya tensi ya. Pilih kegiatan persis. Jog dulu lah. Oh, yang ini. Kita naik temperatur sensor minus 30 derajat Celcius. Lokasi komponen, temukan, rendah pada Ban, engine room. jangan taruh pada troli. Lakukan pengecekan pada area engine room. Konfirmasi terdapat konektor pada sensor mengalami open sirkuit. Karena kita akan memeriksa kerja piston Ya, perbaikan pada area manual. Kondisi menggunakan obeng. apa atau tangan subjek dan kelihatan selama 5 detik ada kondisi A atau B secara kontinus selama 5 Di detik. sini tidak bisa untuk menggunakan kanan-kanannya. Berarti terdapat kerusakan sehingga harus dilakukan perbaikan atau penggantian. Kemudian kita akan mengukur ketebalan brake menggunakan jaka sorong. Pemeriksaan tatanan analisis itu minus 30 derajat Celcius menggunakan metode open circuit. Pemeriksaan menggunakan tester bisa sensor
Nah, untuk standarnya sendiri sama yaitu 1 mm dan di sini hasilnya 8,30 mm, berarti masih bisa digunakan. Selanjutnya kita akan mengukur cover trombolnya. Di sini standarnya 230,6 mm. Dengan pengukuran di sini hasilnya itu 229 mm, berarti masih bisa digunakan. Kemudian kita akan ukur juga pada brake shoe-nya. Standar pada saat mesin panas yaitu 0,29 sampai 0,254 kilo ohm. Tidak sesuai standar, apabila terlalu tinggi, pada pemeriksaan harus listrik pada konektor. Di sini hasilnya yaitu 222,40 mm. Berarti kita harus melakukan penyetelan dengan cara hasil daripada tutup tromolnya dikurangi 0,6 untuk ukuran brake shoe, diameter dari brake shoe. Lakukan penyetelan. Konfirmasi masalah konektor pada sensor hanya mengalami open circuit. Izin memeriksa dan memperbaiki. Perbaiki konektor, pasangkan. Cek kembali pada scanner. Jalan. Konfirmasi, lampu indikator bagian ketinggian sudah tidak menyala. Di sini hasilnya yaitu 228,6, yang berarti kita pas. Selanjutnya kita lumasi bagian yang bersinggungan dengan brake shoe, ini ya dengan grease. Lumasi menggunakan grease. Di sini ada 3 titik yang bersentuhan. Kemudian bagian sini juga. Setelah itu kita pasang kembali tutup tromol cover. Setelah itu pasang kembali roda. Pasang secara melihat. Tunggu di sini cek apa beres. Bukan tengok sini, neng ngarep tak kampung. Ki masang gini ke piwe? Jadi ki. Keluar ya. Satu, sokat pada entek temperatur sensor terlepas. Perbaikan sudah diperbaiki, sudah konfirmasi global. Sudah yang kedua, yaitu pada lampu sinyal dan laser tidak dapat menyala. Isi melakukan pemeriksaan dan perbaikan. Baca ini keras. Ini pada bagian. Ana magnetnya apa ki? Ana magnetnya. Ada listrik, tempatan, ada cukup isi beling lain, ada cukup isi beling, 1 ampere, K1, ada cukup bios,
15, Abel Hazard, lalu menuju ke Gun Signal, Lesson, lalu menuju ke Hazard, Signal Switch, lalu menuju ke masa, lalu selanjutnya dari arus listrik dari Gun Signal, Lesson dibagikan oleh masing-masing lampu tanda sinyal, lalu menuju ke masa. Selanjutnya pemilik panah kendaraan dapat menilai mobil mesin pada baterai bisa beli 4831 masih dalam kondisi yang baik. Selanjutnya pemeriksaan pada Bios 15 Amen Hasan. Tentukan lokasi. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.